Mungkin sudah bisa dimulai, Teh? Baik, mungkin bisa dibuka dulu Oh iya. dari Assalamualaikum warahmatullahi pihak. wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Sore ini kita ngobrol ekspor dengan eh, Mbak Rizka Pujiati yang merupakan analis kebijakan ahli muda Kementerian Perdagangan dari tahun 2015 sampai sekarang ya. Ya, kita sama-sama dengarkan paparan dari Mbak Rizka. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipraktekkan dalam eh, dunia ekspor kita masing-masing. Waktu dan tempat untuk menghemat waktu kepada Ibu Rizka kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan portir. Semoga di sore hari ini masih tetap semangat ya walaupun menjelang berbuka dan mungkin di sela-sela kesibukan. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rizka dari Perdagangan. Saat ini saya ditugaskan di Direktorat Perundingan ASEAN. Di Kementerian Perdagangan sendiri merupakan kementerian yang terdiri dari direktorat, dan secara garis besar kita Kementerian Perdagangan menangani perdagangan dalam negeri dan perdagangan dalam negeri. Kebetulan perdagangan luar negeri sendiri pun terbagi lagi menjadi direktorat ekspor, direktorat dirjen perdagangan luar negeri, dan juga dirjen perundingan perdagangan ASEAN. Direktorat perundingan ASEAN ini berada di bawah Jenderal Perdagangan Internasional. Baik, Bapak Ibu, kan, jadi secara garis besar, secara ASEAN itu dibentuk pada tahun 1967 dengan 5 negara yang sebagai pendiri utama, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Kemudian Brunei Darussalam menyusul menjadi anggota pada tahun 84, Vietnam pada tahun 95, Laos dan Myanmar tahun 97, dan juga Kamboja tahun 99. Dan saat ini juga Timor Leste telah menyatakan minatnya untuk bergabung di ASEAN. Dan kemudian seperti yang ditunjukkan, perekonomian ASEAN terbesar ketiga di Asia dan menduduki peringkat ke-6 di dunia dengan total GDP sebesar 3,2 triliun. Dan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5% per tahun, dan dengan populasi penduduk sebanyak 5 juta orang atau 80% dari total penduduk. Dan juga komposisi penduduk di ASEAN adalah populasi muda sebesar 20%. Baik, jadi ASEAN sendiri setelah ASEAN kemudian membentuk ASEAN Free Trade Area, dan kemudian membentuk pada tahun 1992, dan kemudian membentuk A3 atau ASEAN Trade in Goods Agreement pada tahun 2010, dan kemudian perjanjian investasi pada tahun 2015, dan juga pada tahun 2015 ASEAN memiliki program kerja yaitu ASEAN Economy Community. Jadi Bapak Ibu, ASEAN sendiri membentuk kerjasama dengan negara mitra, yaitu saat ini terdapat 6 negara mitra dialog, yaitu China, Korea Selatan, Jepang, India, Australia, dan New Zealand, serta Hong Kong. Dan pada tahun 2020 saat ASEAN telah menandatangani RCEP atau kerjasama ASEAN dengan negara-negara maju tersebut. Dapat kita lihat di sini, berikut adalah data ekspor impor
ekspor dari Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Bu Kita Rizka, lihat. punten Oh ya, Bu Rizka, maaf interupsi, suaranya kok kurang jelas ya, ini teman-teman tidak bisa oh ya, kurang mendengar. jelas ya. Kalau segini udah jelas. Halo? Oke, tadi sempat putus-putus suaranya. Oh ya, mungkin ini mic-nya kayaknya. Nah, berarti Ya, siap ya. adalah data ekspor impor Indonesia dengan dapat kita lihat dari data nih Indonesia memiliki partner utama adalah Singapura, Malaysia, dan jumlah perdagangan yang sangat besar ya di ketiga negara. Dan dapat kita lihat nih ekspor utama Indonesia ke ASEAN itu adalah batu bara nomor 1 dengan nilai hampir 15,8 miliar yang oleh kendaraan dan sepertinya dan gasan, kemudian lemak dan minyak hewan, kemudian mesin perang. Bu Rizka, maaf Bu Rizka, suaranya masih terputus-putus. Iya, sinyalnya apakah kurang bagus? Coba, kalau ini lebih jelas nggak, Bu? Iya, sekarang lebih jelas. Oh, berarti nggak usah pakai headset. Baik, mungkin lanjut lagi ya Bapak Ibu, untuk negara untuk produk impornya Indonesia mengimpor juga banyak dari ASEAN, antara lain peralatan listrik, mesin-mesin, kemudian plastik, kemudian bahan kimia organik, kemudian spare part kendaraan dan juga produk lainnya. Baik. Jadi Bapak Ibu dalam melaksanakan perdagangan di ASEAN, kita sebagai tim perunding membentuk beberapa program dan membentuk beberapa regulasi agar perdagangan antar ASEAN berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah dengan membentuk website ASEAN Trade Repository yang berfungsi untuk sebagai database regulasi ekspor impor di ASEAN. Kemudian apabila ada pengajuan mengenai hambatan ekspor dapat dilakukan melalui website ASIS ini. Selanjutnya, jadi kan Bapak Ibu dari perundingan yang telah kita lakukan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Kemudian pemerintah pun punya beberapa strategi untuk memberdayakan pelaku usaha agar mampu berkontribusi bagi perekonomian. Salah satunya adalah dengan program-program ini, saya dengan Bangga Buatan Indonesia, kemudian adanya bisnis matching, kemudian fasilitasi pameran dagang, dan kemudian pelatihan bagi UMKM yang dilaksanakan oleh PPEJP. Kemudian Kemendak juga memiliki Direktorat Jenderal Ditjenpen untuk mempromosikan produk eksportir Indonesia dan agar pelaku usaha juga mendapat informasi mengenai potensi pasar di luar negeri. Dan INA Ekspor ini juga dapat diakses oleh Bapak Ibu semua, dan kemudian kita juga ada perdagangan
perdagangan di luar negeri dengan 23 atas perdagangan dan 19 IPTC yang berfungsi untuk membuka pasar bagi produk-produk Indonesia di negara internasional. Lagi ya, berikut ini adalah website yang bisa diakses Bapak Ibu untuk melancarkan kegiatan ekspornya. Bisa dilihat bahwa website tersebut memberi informasi yang cukup komprehensif ya Bapak Ibu apabila tertarik untuk melakukan ekspor. Kemudian berikut ini adalah sedikit materi dari rekan yang menangani ekspor. Jadi mengenai kebijakan, legalitas, dan prosedur ekspor. Jadi bisnis ekspor memang bukan bisnis yang gampang, tapi tidak juga sulit asalkan kita mau belajar. Namun ada beberapa tantangan yang muncul bagi UMKM dalam melakukan ekspor, ya antara lain kapasitas produksi, kemudian modal, dan kemudian kualitas produk yang kadang tidak konsisten. Kemudian adanya sertifikasi di negara tujuan ekspor. Kemudian juga kurangnya akses untuk market intelligence. Jadi ya kebijakan ekspor Indonesia disusun berdasarkan latar belakang sebagai berikut, yaitu misalnya sebelum melakukan ekspor, kebutuhan dalam negeri itu harus dicukupi dulu, kemudian stabilisasi harga di dalam negeri, dan kemudian kepentingan dan ketahanan pangan nasional yang sempat ramai itu kan dulu ekspor minyak goreng kan ya Bapak Ibu. Nah itu kita atur karena memang saat itu harga di luar memang sedang tinggi dan di dalam negeri pun produksinya lebih banyak pengusaha yang mengalokasikan produksinya untuk ekspor. Jadi ya waktu itu kita atur. Kemudian barang-barang yang diekspor pun terbagi menjadi barang yang bebas ekspor, kemudian barang yang diatur ekspornya, dan kemudian barang yang dilarang ekspor. Ya, dan ekspor sendiri bisa dilakukan oleh badan usaha atau oleh orang perseorangan. Kemudian di Permendag nomor 18 tahun 2021 ada beberapa produk yang dilarang untuk ekspor, antara lain tanaman porang, terus produk pertambangan berupa konsentrat dan lumpur anoda dan bauksit, kemudian produk timah dengan kriteria tertentu, dan sisa scrap logam yang berasal dari luar logam. Ya. Kemudian saat untuk ekspor pun pelaku usaha tuh harus memahami beberapa persyaratan di negara tujuan dan persyaratan untuk mengeluarkan barang dari Indonesia. Baik, mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak paham mengenai legalitas ekspor ya, jadi saya lanjut aja. Kemudian ya untuk langkah-langkah ekspornya bisa dilihat dari skema berikut. Yang penting sih sebenarnya satu sih Bapak Ibu, bayarnya dulu di sana. Yang penting kita dapat buyer dan ekspor pun akan bisa berjalan kalau sudah bayarnya sudah pasti. Dan berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk ekspor. Kalau misalnya untuk Certificate of Origin di ASEAN memakai Form D untuk ekspor ke ASEAN. Dan berikut adalah teknis yang harus dipersiapkan oleh perusahaan apabila akan ekspor. Dan yang pasti untuk produk harus mempertimbangkan 6 komponen berikut, antara lain produknya, materialnya,
harganya, desainnya, kemasan, dan kualitasnya. Dan apabila ada sertifikat yang diperlukan, itu Bapak Ibu harus berusaha untuk memenuhinya. Baik, berikut adalah strategi yang dapat dilakukan untuk menembus ekspor, terutama masa pandemi ini. Ya, yang pasti kita harus memiliki kayak produk andalan kita apa gitu. Saya kalau Indonesia mungkin olahan rotan atau apa gitu kan. Dan kemudian setelah itu kita harus bisa mencari support system ya Bapak Ibu. Jadi support system dari pemerintah dan dari komunitas pengusaha sendiri. Dan yang pasti saat ini internet merupakan sarana promosi yang masih dapat diandalkan untuk promosikan produk kita, dan banyak untuk mengikuti event-event mengenai ekspor, atau misalnya follow akun mengenai ekspor gitu kan. Dan juga kita belajar untuk mengirim email penawaran dalam bahasa Inggris gitu kan. Dan ya kalau memang sudah ada pasar, kita bisa ikut juga pameran di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian beberapa tips bagi pelaku usaha, yang pasti ada beberapa soft skill yang memang harus dimiliki, antara lain harus percaya diri dan tidak takut bersaing, dan juga optimis dan mampu beradaptasi dan memiliki integritas, serta memiliki network dan memiliki knowledge dan respon yang baik. Mungkin sedikit paparan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab ya, biar mempersingkat waktu. Yang sudah raise hand boleh langsung bertanya, Pak Firman Yasil, baru nanti kita ke kolom chat. Silakan langsung bertanya kepada Ibu Rizka. Halo, Assalamualaikum Ibu Rizka. Waalaikumsalam, silahkan Pak Firman. Saya Firman Yasil dari Sulawesi Barat. Kendala saya ini Bu untuk ekspor mencari bayarnya Bu. Entah itu di negara mana, terus untuk mengakses data-data bayar itu Bu yang gampang gimana Bu? Produknya apa Pak kalau boleh tahu? Produknya kelapa, dari kelapa sama gula aren. Kelapa kopra apa Pak? Apa Bu? Maksudnya kelapanya udah diolah jadi santan atau diolah jadi serbuk kelapa atau gimana Pak? Di kelapa bulatnya ada, dari kopranya ada, terus gula merahnya yang sudah dicetak. Jadi memang kalau untuk mencari buyer, sebelumnya Bapak juga harus buat company profile ya Pak. Jadi informasi kapasitasnya berapa, kapasitas produksinya berapa gitu kan. Terus kalau untuk kelapa, sebenarnya market kalau ke Europe itu lebih banyak sudah diolah jadi VCO Pak. Kalau masih mentah mungkin memang Bapak harus mencari mitra nih, mitra industri yang bisa mengolah kelapanya. Jadi ekspornya tidak langsung bentuk buah kelapa segar atau itu Pak. Jadi kalau bisa mungkin bermitra dulu gitu Pak.
Kalau untuk akses data buyer, biasanya sih kalau kontak perusahaan itu ada database-nya di Ditjenpen. Nanti saya coba telusuri ke rekan di Ditjenpen ya Pak. Iya, iya, iya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Di antaranya, ini ada Ibu Aziza. Apakah jika belum memiliki PT bisa ekspor? Kalau ini bisa ya Bu. Nanti yang untuk Bu Rizka pertanyaannya. Bisa sih, bisa. Kayaknya pertanyaannya masih belum ada yang untuk Bu Rizka sekali. Ini oh ada Bu, ini untuk INSW hanya untuk barang yang dibatasi kah? Dari Tri. INSW ya. INSW. Kan kalau yang INSW hanya untuk barang yang dibatasi. Jadi kan sebenarnya INSW kan untuk database pengurusan impor dan ekspor kan ya Bu ya. Jadi agar kita bisa apa ya, kalau untuk impor sendiri kan izin impor kan di INSW kan, INSW juga kan. Jadi kalau untuk ekspornya, sebentar saya sambil buka website juga INSW. Ya berarti untuk barang yang dibebaskan ekspornya juga kan sebenarnya harus ada itunya apa? Berarti kalau saya sih karena belum pernah punya akun di INSW-nya sendiri, INSW berarti bisa berlaku untuk semua barang ekspor. Jadi tidak hanya yang dibatasi ekspornya. Ya berarti dia tidak hanya untuk ekspor yang dibatasi, untuk semua ekspor dan impor. Seperti itu sih Bu Rita. Baik, silakan untuk selanjutnya Bapak Bambang Prihantoro.
Silakan bertanya. Mohon maaf suara saya di sini backsound-nya ramai sekali, jadi saya tutup. Silakan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silahkan Pak. Begini Bu, mohon izin tanya. Saya itu kan produknya yang paling dominan itu kan kayu seni ukir bakar itu, jadi berupa kerajinan tangan itu, termasuk handicraft. Nah, itu bahannya dari kayu jati, itunya pakai sonokeling listnya, bingkainya. Nah, itu menurut kabar itu kalau yang berhubungan dengan kayu itu ada biaya tambahan ya Bu ya, SVLK, apa izin apa biaya tambahan SVLK itu. Ya, SPLK. Oh iya benar ya Bu ya. Nah itu kira-kira besar nggak Bu ya dari segi biaya tersebut? Dan apakah produk kerajinan tangan potensinya masih besar ini di ASEAN apa Eropa gitu? Terima Bapak kasih. lokasinya di mana Pak? Ya Pak, lokasinya di mana? Saya kalau kerajinan tangannya di Jawa Tengah, tapi tempat tinggal saya di Yogyakarta. Oh iya Pak. Terima kasih Bu. Kalau untuk teknis SPLK-nya saya kurang begitu tahu ya Pak detail ya. Cuman memang kalau itu kan SPLK itu sendiri fungsinya sebagai untuk ketelusuran. Jadi kalau misalnya apakah kayunya itu dari hutan lindung atau memang hutan industri yang seperti dari perhutani itu kan udah jelas tuh memang dari hutan industri gitu kan Pak. Nah, jadi itu sebenarnya terkait dengan green green aturan baru di EU yang sebelum-sebelumnya tuh ada mengenai Green Deal, EU Green Deal gitu Pak. Jadi memang setiap produk yang mengandung kayu jati itu memang harus mengurus SPLK-nya. Memang akan memberikan tambahan biaya sih Pak buat pengusaha. Jadi tapi ya mau gimana lagi karena kita ngikutin aturan itu gitu kan. Dan market kerajinan mesti dicek satu-satu dulu ya Pak, maksudnya untuk demand-nya apakah Eropa atau Amerika. Tapi kemarin itu kalau yang sempat saya pelajari, furniture untuk ke Amerika itu mengalami peningkatan ekspor karena kan lagi COVID, terus kan orang banyak WFH di rumah, bekerja di rumah, dan mereka pembelian untuk furniture baru itu sangat tinggi karena mereka banyakkan WFH, seperti itu sih Pak. Gimana Pak Bambang? Pak Bambangnya kemana ya? Sudah Pak. Tadi saya matur sembah nuwun Bu. Oh iya. Monggo Pak Aziz lanjut. Iya Pak Bambang, terima kasih. Oke, untuk yang kawan-kawan yang lain yang ingin ditanyakan ke Ibu Rizka, dipersilakan. Ini ada pertanyaan untuk PPT-nya, nanti bisa dibantu kirimkan ke saya ya Bu. Jadi nanti bisa saya kirim Boleh. ke grup. Boleh, nanti saya PDF-kan dulu. Iya. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Selamat, ada yang mau ditanyakan Pak? Halo, Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Silakan Pak Selamat. Ini Bu, saya mau bertanya Bu, apakah di Kementerian Perdagangan atau PPEJP itu memberikan pelatihan secara free atau seperti apa Bu? Dan bagaimana kita mengetahui informasi pelatihan di Kementerian Perdagangan? Karena ada beberapa kemarin ada program dari pemerintah sendiri, itu kita ikut program pemerintah juga kita tidak tahu
lulus dan tidaknya kenapa? Kalau lulus ada kriterianya seperti apa, tidak lulusnya harusnya ada klarifikasi atau pemberitahuan kenapa kita tidak lulus. Ini tidak ada hanya melalui email. Terima kasih Anda telah mengikuti program bimbingan ekspor dari Kementerian Perdagangan. Nah, seperti itu Bu, paling yang saya tanyakan adalah informasi tentang pembinaan UMKM untuk ekspor ini Bu. Apakah sudah ada ataukah belum? Dan kalau ia gagal atau lulusnya kriterianya seperti apa? Mohon dijawab Bu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya sih kalau secara atau tidak, kan kalau nggak salah ada PNBP, jadi memang ada peserta yang harus bayar untuk ikut pelatihannya. Tapi biasanya ada juga yang misalnya dari CSR perusahaan mana mereka memberikan mereka bekerja sama dengan PPE itu. Jadi nanti untuk jelasnya saya tanya dulu ke rekan yang di Pusat Pelatihan Eksportir itu ya Pak, karena mereka punya kayak jadwal pelatihannya sendiri juga, dan memang untuk teknis peserta yang diseleksinya itu mereka punya kriteria sendiri. Jadi mungkin mereka memilih UMKM yang memang sudah berjalan minimal berapa tahun bisnisnya sehingga siap untuk ekspor gitu kan. Itu kalau di kita. Nanti untuk detailnya akan saya coba cek lagi ya Pak. Tapi secara garis besar sih seperti itu. Oke, Pak Slamet, ada yang mau ditambahkan atau itu cukup? Mau bertanya satu lagi sih Mas Ajis. Ya, Ini monggo Pak. Bu Rizka, teman-teman ini kan grup ekspor ini kan teman-teman dari daerah kan mau upgrade skill nih. Apakah kita boleh mengajukan grup UMKM pejuang ekspor ini yang mengeluarkan atau membuat pelatihan tentang UMKM untuk ekspor? Contoh kayak seperti rumah akurasi ya Mas Ajis ya. Iya. Apakah kita bisa gandeng Kementerian Perdagangan untuk sertifikasi tentang UMKM ekspor ini, Bu? Sertifikasinya maksudnya untuk produknya apa gimana Pak? Jadi upgrade skill Bu. Jadi UMKM di Indonesia kan belum tahu nih Bu tentang izinnya seperti apa, PIRT itu seperti apa, BP POM urusnya seperti apa, izin halal seperti apa. Kebanyakan teman-teman di daerah ini tidak memahami. Contoh misalkan sapu sorghum untuk ekspor rata-rata kan pakai kayu, ada yang pakai kayu. Sedangkan kayu itu kan kena izin lagi Bu, kena biaya tambahan. Kalau pakai bambu kan nggak kena, contoh nih Bu. Nah teman-teman ini di UMKM di Indonesia ini banyak tidak mengetahui tentang ini loh produknya ini buat ekspor atau untuk lokal atau untuk pasar modern. Nah teman-teman tidak mengetahui itu Bu. Apakah kita bisa membuat pelatihan join dengan Kementerian Perdagangan dari grup ekspor pejuang ekspor UMKM ini Bu? Pak, jadi gini, sebenarnya kalau kalau saya di Direktorat Perundingan ASEAN sendiri tuh tahun 2018 sampai 2020 tuh beberapa kali kita mengadakan sosialisasi ASEAN Agreement on E-commerce untuk UMKM. Nah, jadi kita bekerja sama juga dengan pemerintah daerahnya nih. Nah, dari pemerintah daerah itu mereka punya database beberapa UMKM yang sudah bekerja sama dengan dinas seperti itu. Nah, kalau Bapak sendiri daerahnya mana, Pak? Saya Cirebon, Bu. Oh ya, Cirebon. Nah, misalnya apakah
dinasnya aktif untuk ke UMKM atau misalnya nanti juga dari dinas juga bisa sosialisasi mengenai PIRT, mengenai BPOM, mengenai apa istilahnya syarat-syarat yang diperlukan gitu kan. Jadi memang untuk itu kita nggak bisa sendiri Pak, itu memang cross sektoral. Jadi ada Kementerian Koperasi juga terlibat di situ, dinas juga pasti punya peran yang besar sih Pak kalau untuk menjangkau UMKM atau pelaku usaha di daerah. Jadi Pak, ya bisa sebenarnya. Yang penting kolaborasinya dengan dinas juga seperti itu. Baik, ada yang lain? Pak Selamat cukup ya Pak? Cukup Mas Ajis. Oke. Yang lain kawan-kawan ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas paparan dari Bu Rizka? Ya, karena ini waktunya mepet persiapan buka puasa. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nanti kita cukupkan materi file nanti bisa dikirim teman-teman melalui grup. Sudah cukup atau masih ada? Silakan. Bu Rizka, saya boleh nanya gak Bu? Boleh silahkan. Nanti Bisa. kalau ada yang pending jawabannya nanti saya kontak lagi saya aja. Bu Rizka tadi kan Silakan. menjelaskan soal ATR ya Bu ya. Ya, ASEAN Trade Repository. Nanti kan fungsinya adalah tadi itu kalau nggak salah untuk mengetahui persyaratan barang-barang yang akan diekspor gitu ya Bu ya. Jadi untuk mengetahui regulasi di ASEAN mengenai ekspor impor barang. Jadi misalnya kalau di ATR misalnya kan kita mau ekspor produk susu dan turunannya ke Malaysia. Nah, itu kan nanti ada di situ dicek regulasinya apa yang dibutuhkan apa. Ya sama kayak di kita misalnya kita mau Indonesia mau impor mau impor bawang putih. Nah, kan syarat-syarat untuk impor bawang putih kan harus ada tanda daftar gudang, terus kapasitas produksi kebun bawang putihnya di Cina misalnya, atau kita mau ekspor buah-buahan ke Thailand, seperti itu sih Pak. Bisa dicek untuk regulasi yang saat ini ada gitu, regulasinya. Oh, kayak misalkan kita mau kayak kawan kita tadi misalkan kelapa nih mau coba ekspor ke Malaysia, mau lihat regulasinya bisa cek di ATR itu ya Bu ya. Iya, bisa. Itu di menu apa ya Bu ya kalau boleh tahu Ibu ceknya Ibu? Atau mungkin bisa dicontohkan cara penggunaannya mungkin Ibu. Satu aja. Nah ya, kita lihat di sini. Ya, kita cek di sini. Ya, standar regulation rules. Nah, kita mau cek importation, exportation.
Dia nggak mau ya? Waduh, apa nih? ATS. Nah, ini misalnya kan kita mau karantina, sanitasi gitu kan. Kalau kita mau impor apa gitu. Kan. Nih. Jadi kita bisa tahu nih link-link apa gitu kan. Transit center di Indonesia sendiri gitu kan. Berarti belum diupdate lagi nih ini. NSW. Ini jadi dia ini link-link apa mau ekspor apa misalnya tentang karantina. Misalnya kita mau ekspor buah ke Malaysia, nah kan atau misalnya mau ekspor tanaman gitu kan harus ada karantina. Nah ini websitenya di sini. Langsung ke ngelink ke websitenya punyanya Malaysia. Jadi sebenarnya kalau ekspor kan penting ya untuk rules of origin. Jadi ini untuk membuktikan bahwa oh ini barang ini dari sesama ASEAN dan dikenakan tarif 0% seperti itu sih. Jadi memang banyak yang aspek yang harus dipelajari sih kalau untuk ekspor sendiri karena hanya nggak gampang tapi nggak sulit juga gitu bisa dipelajari. Iya, Ibu. Oke, yang lain ada yang mau ingin ditanyakan lagi? Gimana Mbak Rita? Atau mau dicukupkan saja? Kayaknya sudah cukup karena mungkin sudah mau persiapan buka puasa. Mungkin materi aja nanti dikirim sama next kalau kita masih butuh Zoom berikutnya kan bisa panggil Teh Rizka lagi. Ya Teh? Iya siap. Nanti untuk bulan puasa kayaknya karena agendanya banyak yang kayaknya belum match, mungkin kita libur dulu untuk Zoom-nya kita mulai nanti setelah hari raya. Terima kasih banyak sebelumnya Teh Rizka. Jangan bosan-bosan untuk berbagi dengan kita semua. Gitu. Ya, mungkin cukup Bang Aziz bisa ditutup. Iya. Terima kasih Mbak Rizka, terima kasih Mbak Rita. Semoga ilmu yang diberikan sama Bu Rizka ke kawan-kawan bermanfaat dan bisa berguna ke kawan-kawan semua. Amin. Mbak Rizka ada tambahan atau cukup aja? Mungkin sedikit aja dari saya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kehadirannya, semoga bermanfaat dan bisa saling memakmurkan. Amin. Amin, amin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin nanti bisa ditanyakan di grup atau bisa pribadi ke kita. Seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin live Bapak Ibu. Ya Ibu Rizka.